Di tengah kondisi ekonomi yang nggak menentu, perusahaan banyak layoff, dan job market yang kompetitif, wajar aja kalau kita merasa resah. Itu juga yang gue rasain ketika dulu gue masih menjadi karyawan, even sekarang ketika gue memulai usaha gue sendiri. Dari mengalami hal tersebut, gue belajar bahwa bisa melakukan pengelolaan keuangan yang efektif merupakan kunci untuk kita tetap tenang di tengah ketidakpastian. Nah, gue mencoba untuk share gimana sih menerapkan ilmu project management untuk mengelola keuangan. Bisa nggak ya? Teknik ini adalah teknik yang gue pakai waktu itu untuk mengumpulkan dana darurat ketika gue masih kerja kantoran, sehingga akhirnya gue berani untuk meninggalkan pekerjaan gue dan memulai karir baru sebagai pengusaha. Gimana caranya? Langsung aja kita lihat karena gue akan nge-guide lo secara step by step. Oke, langsung kita buka aja Asananya dan kita mulai untuk membuat project baru. Di sini gue akan mulai dengan bikin project. Lalu di sini gue akan bikin yang blank aja. Di sini gue akan bikin nama projectnya adalah dana darurat. Terus gue akan bikinnya pakai yang namanya board. Lihat ya, kira-kira cocok apa enggak. Nanti lo bisa modifikasi juga. Tuh. Nah, gue akan mulai di default itu to do in progress sama complete kayak actual Kanban board. Nah, tapi karena kita pakai dengan tujuan yang berbeda, gue akan memodifikasi di sini. Gue akan mulai dengan namanya hygiene, alias apa sih yang harus kita lakukan no matter what, which is adalah track pengeluaran dan pemasukan. Ya, kita track dulu. Jadi kita belum mau ngomongin gimana meningkatkan pemasukan dan mengurangi pengeluaran, belum. Kita mulai dengan track pengeluaran dan pemasukan terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk dengan kebutuhan primer. Sini kebutuhan primer itu ada apa? Makanan, terus ada transportasi, dan juga ada tempat tinggal. Terus kebutuhan sekunder, ini bebas kalau versi kalian gimana. Kalau ini versi gue, itu adalah pengembangan diri. Terus kalau di sini ada lagi alat kerja supaya lebih produktif. Di sini ada juga kebutuhan untuk healing. Nah, di sini ada kebutuhan tersier. Misalnya kebutuhan tersier itu apa? Kalau buat gue adalah ganti iPhone setahun sekali, terbang naik business class, atau misalnya beli tas Tumi. Buat teman-teman silahkan. Mungkin di sini ada yang mau nulis Coldplay. Penting juga ya di sini teman-teman untuk tulis kebutuhan tersier supaya kalau ternyata nih kita lagi kebanjiran rezeki, bukan nggak mungkin kita itu bisa untuk memenuhi kebutuhan tersier ini. Gitu. Jadi di sini gue pengen mengajarkan untuk mengelola keuangan dengan baik, tapi jangan sampai juga kita menyiksa diri kita sendiri, ya. Nah, terus next-nya adalah pemasukan lo deh, pemasukan di kantor. Kalau buat lo yang kerja kantoran, yaitu bisa dengan promosi, minta promosi, nego gaji. Terus yang berikutnya ada juga di luar kantor, yaitu dengan investasi, lalu jualan barang, lalu jualan jasa. Nah, dari sini udah dapat gambaran yang secara helikopter dulu ya, mengenai kira-kira apa aja nih yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan dana darurat. Nah, kalau teman-teman udah ngikutin tutorial project management gue, kira-kira apa nih next step-nya? Next step-nya adalah kita tentuin dulu apa output dan juga deadline yang ingin untuk kita capai. Karena itu sebenarnya adalah awal mula kita ini memulai mengerjakan sebuah project. Untuk itu kita bisa masuk overview. Di overview kita bikin yang simple aja. Tujuannya misalnya adalah tadi mendapatkan 100 juta rupiah. Nah, kenapa settingan goal ini tuh bagus? Karena yang penting adalah ada angka pastinya. Satu ya. Terus di sini juga ada bentuknya. Karena bisa jadi misalnya lo pengen bentuknya itu aset. Jadi bisa aja ditaruhnya dalam bentuk saham atau dalam bentuk reksadana atau bentuk aset lainnya. Tapi kalau di sini cash jadinya lebih spesifik. Dan di akhir tahun 2023, di sini juga ada time bound-nya. Jadi bisa lebih clear mengenai kapan ini mau dicapai. Nah, kalau lo pengen tips yang lebih advance lagi tentang goal setting, saran gue adalah lo bisa mencoba untuk membuat goal perantara. Jadi kalau misalnya nih kita pengen dapat 100 juta rupiah di akhir tahun 2023, mungkin kita bisa mencoba untuk misalnya, karena kita anggaplah sekarang tabungan kita 0. Gitu. Jadi misalnya kita pengen mendapatkan 50 juta rupiah di akhir September. Tujuannya di sini supaya kita ini bisa mendapatkan milestone perantara sebelum kita mencapai tujuan akhir. Nah, di sini kita bisa masukin due date-nya. Misalnya tadi ya due date-nya dari project ini karena ini adalah akhir tahun, kita bisa masukin di tanggal 31 Desember. Oke, ya berarti ini salah kita udah clear, kita mau mendapatkan tujuan tersebut pada tanggal tersebut. Setelah tujuan kita clear, kita balik lagi tadi ke board. Kenapa menentukan tujuan itu penting?
Karena pada akhirnya, seberapa agresif langkah yang perlu kita ambil sangat tergantung sama timeline dari project tersebut. Let's say, misalnya, tadi kita punya target untuk mengumpulkan 100 juta rupiah dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, kalau saat ini penghasilan atau gaji let's say masih ada di angka 10 juta, kalau kita ngandelin gaji aja, berarti akan sangat berat. Karena 10 juta dikali 6 adalah 60 juta. Dan nggak mungkin dong kita tidak ada pengeluaran sama sekali gitu ya sampai akhir tahun. Nah, maka dari itu kita juga perlu mengeksplor apakah nanti ternyata kita butuh untuk pemasukan di luar kantor. Atau sebaliknya, kalau misalnya tadi dengan tujuan yang sama, tujuan 100 juta, tapi saat ini pemasukan di kantor sudah 30 juta. Sehingga mungkin tidak perlu untuk sampai side hustle, hanya perlu melakukan penghematan. Maka dari itu, goal itu akan sangat penting untuk menunjukkan langkah-langkah apa aja yang perlu kita lakukan di dalam project tersebut. Setelah kita lihat ini semua, kita bisa lihat juga bahwa yang paling penting nomor satu dulu adalah kita secara rajin mengetrack pengeluaran dan pemasukan. Maka dari itu, di sini gue akan menyarankan, ini no matter what, menurut gue sangat perlu dilakukan, yaitu adalah menambahkan subtask, alias di mana kita ini bilang adalah melakukan. Nah, di sini kita mengesain misalnya ke diri kita sendiri, dan kita itu buat misalnya setiap tanggal 30 di akhir bulannya. Dan di sini ada fitur namanya repeat. Jadi kita bisa repeat setiap sebulan sekali. Gue pindah dulu muka gue, dibikin monthly. Tuh. Nah, sampai kapan? Sampai on day. Ya, misalnya kita coba untuk 7 kali. Repeatnya monthly. Oke, siap. Nah, baru dari situ kita bisa coba. Nih, misalnya kita cek dulu ya. Misalnya kalau gue get it market done, kira-kira dia akan muncul lagi nggak tuh? Tuh kan, dia akan langsung muncul lagi. Tapi tadi kayaknya gue salah masukin angkanya. Jadi kayaknya gue balikin lagi dulu. Gitu ya. Tadi harusnya bukan di tanggal 7, tapi coba gue ganti. Nih, kita repeat setiap bulan ya. Setiap bulan on the last day. Yes, kayak begitu. Nah, jadi kalau nanti kita mark complete, gitu, nanti akan muncul tugas barunya. Itu di Juli 31. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi ini penting karena ini jadi pengingat kita juga untuk kita ini melakukan financial tracking secara berkala. Jadi fitur repeat ini sangat bagus kalau misalnya kita melakukan hal yang sifatnya diulang. Ini gue akan mark incomplete dulu. Dan tadi, yes, gue mark lagi. Ini jadinya tadi monthly ya. Oke. Nah, jadi tadi itu untuk yang hygiene. Nah, dari yang ada di sini, kira-kira mana nih yang mau diprioritaskan? Nah, menurut gue kalau kita ngomongin biaya nih, mulai dulu dengan biaya yang paling besar. Yang kalau kita bisa hemat, kita bisa langsung meningkatkan tingkat keberhasilan kita untuk mencapai target finansial kita itu. Saya di sini apa nih yang bisa kita coba? Mungkin kita bisa mencoba untuk tidak mengganti iPhone setahun sekali gitu. Nah, jadi di sini ya udah teman-teman punya pilihan untuk ya udah dibiarin aja selama kita tidak mengassign yang namanya action item gitu. Nah, tapi misalnya di sini ada apa lagi nih kira-kira inisiatif yang mau kita lakukan? Let's say misalnya adalah kita di sini punya kebutuhan tersiernya adalah mau ganti iPhone setahun sekali. Tapi buat kita ini agak-agak terlalu agresif. Jadi mungkin di sini subtasknya adalah tapi lebih murah. Nah, tergantung nih kita kapan mau melakukan assignment ini. Jadi yang paling penting setiap kali kita ini punya target, kasih assignment ke diri kita sendiri dan juga kasih deadline. Karena kalau nggak ada deadline, jadinya kita tidak akan atau akan lebih unlikely untuk menyelesaikan dari pekerjaan tersebut. Ini misalnya di sini lumayan nih teman-teman bisa langsung saving cukup besar dengan tidak menggunakan iPhone tapi menggunakan pilihan smartphone lainnya. Nah, terus ada opsi apa lagi? Opsi yang lain lagi misalnya karena tadi ya skenario-nya adalah kita mungkin butuh pemasukan lebih banyak adalah dengan minta promosi. Buat teman-teman di sini yang pernah meminta promosi sebelumnya, tahu dong kalau meminta promosi itu nggak bisa langsung ojol-ojol datang, Pak, tolong promosikan saya. Tapi membutuhkan proses persiapan mengenai gimana caranya kita itu bisa dipromosi. Nah, jadi kalau mau dipromosi, beberapa hal yang biasanya bisa dipikirin adalah balik lagi misalnya kalau kita memikirkan project mau kapan kita lakukannya, let's say kita mau mencoba melakukan ini deadline-nya Jumat depan, terus kapan nih kita mau menyampaikan ke atasan, kita mungkin sampaikannya sekitar 2 minggu lagi, terus setelah itu berdiskusi dengan atasan,
kira-kira kita mau kapan, kita diskusinya mungkin dikasih 2 minggu lagi. Setelah itu baru setelah itu kita melakukan feedback session dengan tujuan kalau di feedback session itu kita bisa jadi lebih efektif lagi dalam mengemban tanggung jawab yang lebih. Jadi misalnya kita minta ke atasan kita, boleh nggak kita punya monthly, setiap bulan kita melakukan one-on-one supaya bisa menjaga performance-nya dengan lebih baik lagi. Setelah itu apalagi nih yang bisa dicoba? Bisa coba misalnya investasi. Nah tapi mungkin di investasi lo masih agak ragu-ragu karena lo merasa, aduh kayaknya gue belum siap nih buat investasi karena perlu untuk mengedukasi diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin di sini lo bisa bikin inisiatif gitu ya. Untuk investasi kita mulai dengan kayak gitu. Kapan nih? Misalnya mungkin nggak sekarang, kita akan coba carinya nanti di bulan Juni. Gitu. Nah terus selain itu, kalau misalnya lo kepikir kayak oke, mungkin kalau dari belajar yang gratis aja kurang cukup. Nah di sini bisa juga gitu. Biarpun tujuan kita pada akhirnya adalah melakukan penghematan, tapi bisa jadi kita perlu untuk melakukan investasi terlebih dahulu, investasi leher ke atas terlebih dahulu sebelum kita ini bisa memanfaatkannya. Makanya bisa jadi juga di sini kita mengalokasikan, misalnya adalah tuh. Jadi di sini kita belum tahu nih kita mau beli course-nya apa atau mau beli programnya apa, tapi kita alokasikan dulu aja dananya terlebih dahulu sehingga kita tahu nih kira-kira apa yang perlu untuk kita lakukan nanti. Nah, setelah ini, again, teman-teman bisa sangat customize tergantung dengan preference lo masing-masing. Mungkin yang bisa gue share dulu sekarang adalah jangan lupa untuk mengupdate ini secara berkala. Nggak cuma di hal yang tadi, tapi juga ada fitur namanya status update, which is ada di overview. Teman-teman bisa bilang di sini, misalnya, sebulan sekali nih kalian bikin perjanjian, gimana nih progresnya bulan ini. Misalnya progresnya itu adalah at risk. Summary-nya gimana? Adalah misalnya secara pengeluaran, secara pemasukan, kan? Secara pengeluaran apa nih? Misalnya kuning, ternyata impulsif. Yes, lalu ini lo boleh pilih, lo bisa lakukan ini secara berkala, ideally setidaknya sebulan sekali. Dan enaknya kalau misalnya nanti ada status update lagi, ini akan ada di sini, sehingga lo bisa nge-track bener-bener selama 6 bulan itu, selama 6 bulan projectnya seperti apa sih pencapaian lo untuk mencapai target finansial. Gimana tutorialnya? Apakah cocok buat lo terapin? Tolong komen di bawah karena itu bisa menjadi input buat gue mengimprove efektivitas dari tutorial ini. Nah, kalau lo tertarik buat belajar tentang project management secara lebih mendetail, lo boleh tonton video ini. Atau kalau mungkin lo lebih tertarik buat belajar keuangan dan cari tahu apa yang bikin gue akhirnya berani untuk cabut dari pekerjaan gue, lo boleh tonton juga video ini. See you next time!